Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmada Nanta Maharani dengan NPM 2022-435-01093, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Pada video ini, saya akan melakukan simulasi program tugas akhir saya yang berjudul Penerapan Data Mining dalam Prediksi Pola Penjualan Sembako pada Toko Bunda menggunakan metode a priori. Tujuan penelitian. Program ini dibuat untuk mengolah data transaksi penjualan toko bunda dan menemukan pola pembelian produk yang sering muncul bersamaan menggunakan algoritma a priori. Hasil dari pola tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan rekomendasi bundling produk. Data yang digunakan merupakan data transaksi toko bunda periode September 2025 sampai Maret 2026 dengan 1.200 data penjualan dan 384 transaksi. Untuk proses a priori, saya menggunakan minimum support sebesar 5% dan minimum confidence sebesar 70% berdasarkan acuan artikel penelitian yang digunakan. Kemudian, minimum leave ratio yang digunakan adalah 1. Secara umum, alur aplikasi ini dimulai dari memuat dataset. Setelah dataset berhasil dimuat, proses a priori dapat dijalankan. Kemudian, hasilnya dapat dilihat melalui frekuensi produk, analisis pola asosiasi, rekomendasi bundling, dan visualisasi hasil analisis. Setelah ini, saya akan masuk ke aplikasi dan menunjukkan prosesnya secara langsung. Baik, setelah penjelasan singkat mengenai penelitian dan alur programnya, selanjutnya saya akan masuk ke simulasi aplikasinya. Pada saat aplikasi pertama kali dijalankan, halaman yang langsung ditampilkan adalah halaman memuat dataset. Halaman ini menjadi tahap awal karena seluruh proses di dalam aplikasi membutuhkan dataset sebagai sumber data. Jadi, apabila dataset belum dimuat, proses analisis lainnya belum dapat dijalankan. Tampilannya akan seperti ini. Aplikasi ini tidak menggunakan proses login karena sistem difokuskan pada satu sumber data, yaitu data transaksi toko bunda. Pada halaman ini, saya akan menampilkan file CSV yang berisi data transaksi yang digunakan dalam penelitian. Setelah dataset berhasil dimuat, sistem menampilkan data transaksi beserta beberapa informasi ringkasan seperti jumlah data, jumlah transaksi, total item terjual, total omset, dan jumlah produk uniknya. Di sini juga menampilkan preview data, yaitu 50 data teratas. Pada halaman ini juga terdapat fitur filter berdasarkan tahun dan bulan. Filter ini dapat digunakan untuk melihat data pada periode tertentu. Jika ingin melihat keseluruhan data kembali, filter dapat dikembalikan ke pilihan semula. Contohnya kita ingin melihat tahun 2025 di bulan September, yaitu menampilkan total baris ada 137 dengan 43 transaksi, 19 produk, 758 total item terjual, dan total omsetnya adalah 8 juta. Kita ingin melihat tahun 2026 bulan Maret, yaitu dengan 201 total baris, 62 transaksi unik, 20 produk, total item terjual 1108 dengan omset sebesar 11 juta 800. Untuk perhitungan a priori ini saya menggunakan fitur tahunnya keseluruhan dan bulannya juga keseluruhan dari bulan September 2025 sampai Maret 2026 dengan total transaksi sebesar 384 transaksi. Fitur ini juga bisa mencetak laporan dengan nama laporannya adalah laporan transaksi. Hasilnya adalah seperti ini, periodenya tadi yang kita terapkan adalah semua data, tanggal cetaknya 10 Agustus, total transaksinya 308, barisan 1200, produk uniknya adalah 20.
Setelah memuat dataset, halaman utamanya juga jadi terlihat beberapa ringkasan dan visualisasi grafiknya. Selanjutnya, saya masuk ke menu menjalankan a priori. Pada halaman ini, terdapat 3 parameter yang digunakan dalam proses algoritma a priori, yaitu minimum support, minimum confidence, dan minimum lift. Untuk simulasi ini, saya menggunakan minimum support sebesar 5% atau 0,05, minimum confidence sebesar 0,70 atau 70%, dan minimum lift ratio sebesar 1. Nilai minimum support dan confidence ini digunakan dengan mengacu pada artikel penelitian yang menjadi salah satu referensi dalam penelitian ini, sedangkan minimum lift ratio sebesar 1 digunakan sebagai batas untuk melihat rule yang memiliki hubungan positif. Setelah parameter ditentukan, saya akan menjalankan proses a priori dengan menekan tombol jalankan analisis a priori. Setelah proses selesai, sistem menampilkan pop-up notifikasi yang menunjukkan bahwa proses a priori berhasil dijalankan. Pada pop-up ini juga terdapat ringkasan hasil pengolahan dataset. Dataset yang digunakan terdiri dari 1.200 baris data dan 384 transaksi. Kemudian sistem menemukan 36 frequent item set. Frequent item set ini merupakan kumpulan produk atau kombinasi produk yang memenuhi minimum support sebesar 5%. Selanjutnya juga sistem menghasilkan 6 association rule. Rule tersebut berasal dari frequent item set dan telah melalui proses penyaringan berdasarkan parameter yang digunakan, terutama minimum confidence 70% dan minimum lift ratio sebesar 1. Pada bagian ini, saya juga menambahkan button keterangan, di mana keterangan ini berisi cara menghitung algoritma a priori dan langkah-langkahnya. Di sini juga menjelaskan bahwa menurut Larosse, kita bebas menentukan nilai minimum support dan minimum confidence sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, bila ingin menemukan data-data yang memiliki hubungan asosiasi yang kuat, minimum support dan minimum confidence bisa diberi nilai tinggi. Sebaliknya, bila ingin melihat banyaknya variasi data tanpa memperdulikan kuat atau tidaknya hubungan asosiasi antar datanya, nilai minimumnya dapat diisi rendah. Selanjutnya kita masuk ke frekuensi produk. Pada halaman ini, sistem menampilkan frekuensi kemunculan masing-masing produk berdasarkan data transaksi. Frekuensi yang dimaksud adalah jumlah transaksi yang mengandung produk tersebut, bukan jumlah barangnya yang terjual. Misalnya, gula pasir muncul pada 136 transaksi dari total 384 transaksi. Dari frekuensi tersebut dapat dihitung nilai supportnya. Contohnya, gula pasir yaitu 136 dibagi 384, lalu dikali 100% menghasilkan sekitar 35,42%. Karena lebih besar dari minimum support 5%, produk tersebut dapat menjadi frequent item set 1. Selain itu, terdapat jumlah transaksi berdasarkan tahun dan bulan, serta tabel support count frequent item set yang menampilkan item set yang sudah lolos proses planning. Di sini menampilkan transaksi per bulannya dari tahun 2025 di bulan September, jumlah transaksinya adalah 43, jumlah total item terjual 758 dan omsetnya 8.142.000. Begitu juga dengan seterusnya. Pada halaman ini juga terdapat fitur cetak laporan untuk menyimpan hasil frekuensi dalam bentuk PDF. Di sini nama filenya adalah laporan ringkasan analisis. Laporannya menjadi seperti ini. Periode datanya semua data, tanggal cetaknya bulan Agustus tanggal 10 2026. Total transaksinya 384, produknya 20, minimum supportnya 5%, confidence-nya 70%. Selanjutnya, kita masuk ke menu analisis pola asosiasi. Pada halaman ini terdapat 4 bagian, yaitu item set, confidence, lift ratio, dan pola asosiasi rule. Pertama, item set 1. Pada tahap ini terdapat 2 produk yang lolos.
Tabel yang ditampilkan merupakan hasil penyaringan menggunakan pruning, yaitu sistem tidak memenuhi minimum support 5% akan dieliminasi dan tidak dilanjutkan ke proses berikutnya. Jadi, pruning itu adalah merupakan proses penyaringan. Contohnya gula pasir. Di sini memiliki jumlah transaksi sebesar 136. Dibagi dengan 384 transaksi, kemudian dikalikan 100%, sehingga diperoleh 35,42%. Karena lebih besar dari 5%, maka dinyatakan lolos. Contoh lainnya adalah beras, yaitu 109 dibagi 384, lalu dikali 100%, menghasilkan 28,39%, sehingga juga lolos. Begitu juga dengan produk-produk lainnya. Selanjutnya, item set 2. Item set 2 ini dibentuk dari item set 1 yang sudah lolos. Kemudian produk-produk tersebut dikombinasikan menjadi pasangan dua produk. Tidak semua pasangan akan lolos karena tetap harus memenuhi minimum support sebesar 5%. Contohnya adalah beras dan minyak goreng. Produk ini muncul bersama dalam 47 transaksi. Jadi supportnya adalah 47 dibagi 384 dikali 100% menghasilkan 12,24%, sehingga kombinasi tersebut adalah lolos. Kemudian kita masuk ke item set 3. Item set 3 ini dibentuk dari item set 2 yang sudah lolos. Pasangan produk yang memenuhi minimum support kemudian dikombinasikan menjadi 3 produk. Contohnya kecap manis, mie instan, saus sambal. Muncul bersama dalam 32 transaksi. Supportnya adalah 32 dibagi dengan 384, lalu dikalikan 100%, menghasilkan 8,33%, sehingga kombinasi tersebut dinyatakan lolos. Selanjutnya hasil perhitungan confident. Confident ini digunakan untuk mengetahui kemungkinan konsekuen atau produk di sebelah kanan muncul ketika antecedent atau produk di sebelah kiri muncul dalam transaksi. Rumus confident di sini adalah jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A, lalu dikalikan dengan 100%. Pada item set 2, salah satu rule yang lolos adalah teh celup dan gula pasir. Jumlah transaksi keduanya adalah 38, kemudian dibagi jumlah transaksi teh celup, yaitu 52 dikali 100%, sehingga confident-nya 73,08%. Karena lebih besar dari minimum confident itu 70%, maka rule ini dinyatakan lolos. Kenapa hasilnya teh celup dan gula pasir, sedangkan pada item set 2 tertulis gula pasir dan teh celup? Karena algoritma ini membentuk association rule berdasarkan arah hubungan atau direksional. Jadi, meskipun produknya sama, A dan B, AB dan BA merupakan dua aturan yang berbeda, karena nilai confident itu dihitung berdasarkan antecedent produk sebelah kiri yang berbeda juga. Pada rule gula pasir teh celup ini, jumlah transaksinya keduanya tetap 38, tetapi dibagi jumlah transaksi gula pasir, yaitu 136, jadi 38 dibagi 136 dikali 100% menghasilkan 27,94%. Karena kurang dari 70%, rule tersebut tidak lolos dan tidak ditampilkan pada hasil akhirnya. Untuk confident 3, item set. Perhitungan juga berasal dari item set 3 yang sudah lolos dapat membentuk beberapa arah rule. Contoh kecap manis, saus sambal, mie instan. Jumlah ketiga produk adalah 32 transaksi. Dan jumlah transaksi yang mengandung kecap manis dan saus sambal adalah 35. Jadi 32 dibagi 35 dikali 100% menghasilkan 91,43%. Sehingga rule tersebut lolos karena lebih besar dari 70%. Begitu juga dengan rule setelahnya. Jadi confident 2 menghasilkan satu aturan, confident 3 menghasilkan 5 aturan. Jadi totalnya adalah 6. Selanjutnya leaf ratio. Leaf ini digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antara antecedent dan konsekuen. Rumusnya adalah confident dibagi support konsekuen. Contoh di sini adalah teh celup gula pasir.
Confident yang diperoleh adalah 73,08%, sedangkan support gula pasir adalah 35,42. Maka perhitungannya, Lift 73,08 dibagi 35,42, yaitu 2,06. Jumlah gula pasir, support gula pasir di sini adalah 35,42. Jadi dihitungnya berdasarkan produk di sebelah kanannya. Karena nilai lift 2,06 lebih besar dari 1, maka terdapat hubungan positif antara threshold dan gula pasir, sehingga rule tersebut lolos berdasarkan minimum lift 1. Jika sama dengan 1, tidak menunjukkan hubungan khusus, sedangkan jika kurang dari 1, menunjukkan hubungan negatif. Pada penelitian ini digunakan minimum lift sebesar 1, sehingga rule dengan nilai lift lebih dari 1 dinyatakan lolos. Begitu juga dengan 3 item set. Di sini interpretasinya adalah positif semua dan memiliki hubungan yang sangat kuat. Lalu kita masuk ke pola asosiasi rule. Rule yang ditampilkan merupakan hasil akhir dari proses a priori yang berasal dari item set 3 yang sebelum item set 2 dan 3 yang sebelumnya sudah memenuhi minimum support, confident, dan lift ratio. Sebagai contoh terdapat rule kecap manis, mie instan, lalu saus sambal. Rule ini berasal dari frequent item set 3 yang terdiri dari 3 produk, yaitu kecap manis, mie instan, saus sambal. Dari 3 produk tersebut, sistem membentuk aturan dengan membagi produk menjadi antecedent dan konsekuen. Antecedent ini adalah bagian di sebelah kiri panah, yaitu kecap manis dan mie instan. Sedangkan konsekuen adalah bagian di sebelah kanan panah, yaitu saus sambal. Jadi, jika kita membeli kecap manis dan mie instan, maka kita juga membeli saus sambal. Tanda plus di sini menunjukkan bahwa kecap manis dan mie instan merupakan kombinasi dua produk. Sedangkan tanda panah menunjukkan hubungan antara kombinasi tersebut dengan saus sambal. Jadi panah di sini itu bukan menunjukkan urutan pembelian. Rule ini memiliki support sebesar 8,33%, confident 86,49, dan lift ratio sebesar 5,19. Artinya, kecap manis dan mie instan muncul dalam transaksi, terdapat kemungkinan sebesar 86,49% transaksi tersebut juga mengandung saus sambal. Nilai lift 5,9 menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat karena lebih besar dari 1. Di sini juga kita bisa mencetak laporan, yaitu dengan nama laporan analisis detail. Jadi di sini laporan ini mencakup semuanya, yaitu periode semua data, tanggal dicetaknya 10 Agustus, minimum lift sebesar 1, total 36, dan total yang lolos adalah 6. Jadi kesimpulannya adalah aturan dengan nilai confident tertinggi adalah kecap manis, saus sambal, mie instan, yaitu sebesar 91,43 dengan lift ratio 50,9. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen yang membeli kecap manis saus sambal secara bersamaan memiliki kemungkinan sebesar 91,43% untuk juga membeli mie instan pada transaksi yang sama. Selain itu, aturan dengan nilai lift tertinggi adalah kecap manis, mie instan, saus sambal dengan nilai lift 5,19 dan confident 86,49. Nilai lift lebih dari 1 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua produk tersebut lebih kuat dibandingkan dengan kondisi acak. Sini juga terdapat tanggal cetaknya, mengetahui owner, Selanjutnya, saya masuk ke menu rekomendasi bundling produk. Pada halaman ini, sistem memberikan rekomendasi paket produk berdasarkan association rule yang telah dihasilkan sebelumnya. Jadi, produk yang muncul sebagai rekomendasi bundling bukan ditentukan secara manual, tetapi berasal dari pola hubungan yang ditemukan pada transaksi.
pada data transaksi. Sebagai contoh, apabila terdapat rule teh celup gula pasir, maka teh celup merupakan anteseden dan gula pasir merupakan konsekuen. Keduanya kemudian dapat menjadi dasar rekomendasi bundling. Tanda panah di sini menunjukkan arah hubungan rule, bukan berarti teh celup harus dibeli terlebih dahulu, kemudian gula pasir. Pada program ini juga terdapat rekomendasi diskon sebesar 5% untuk paket bundling. Nilai diskon tersebut merupakan aturan rekomendasi yang ditetapkan pada program, bukan hasil dari perhitungan algoritma a priori. Fitur ini juga bisa dapat dicetak laporannya dengan nama laporan bundling produk. Hasilnya akan seperti ini. Lanjut adalah visualisasi hasil analisis. Halaman ini digunakan untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik agar pola yang ditemukan lebih mudah diamati, yaitu ada scatter, support versus confident, yaitu ada lalu top rules dengan lift tertinggi, lalu support count dengan jumlah produk yang sering dibeli, yaitu gula pasir sebesar 136 transaksi, lalu ukuran item set, frekuensi produk, dan kemudian heat map yang memberikan gambaran hubungan antar produk secara visual sehingga keterkaitan produk dapat lebih mudah diamati. Visualisasi ini juga bisa disimpan dalam bentuk simpan PNG. Kita bisa kasih nama sesuai yang kita mau. Contohnya kita kasih nama heat map. Lalu sistem menghasilkan grafik telah berhasil disimpan. Demikian simulasi yang telah saya sampaikan. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai pola pembelian konsumen dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penjualan dan promosi pada toko bunda. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.